Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan, kami kali ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang pelaksanaan ibadah umroh maupun haji. Khususnya rangkaian cara dan hikmah memakai pakaian ihram. Baik, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara memakai pakaian ihram, sedikit dulu kita akan jelaskan bahwa dari travel kita diberi 3. Yang pertama ini ada gesper, ikat pinggang, ada yang warna putih, ada yang warna hijau. Namun sebagian tidak memakai gesper, tapi kalau saya pribadi saya memakai gesper. Yang kedua, kita juga dibekali 2 helai pakaian ihram. Ini khusus untuk laki-laki. Adapun pakaian ihram untuk perempuan itu adalah pakaian yang menutup aurat. Warnanya dianjurkan kalau untuk perempuan warna gelap dan jangan tipis, jangan membayang dia. Kalau laki-laki dianjurkan berwarna putih, tapi warna lain boleh. Ini dua helai. Tidak boleh pakai pakaian apapun, termasuk tutup kepala tidak boleh. Tapi hanya 2 helai. Yang satu untuk di bawah, yang satu untuk di atas. Adapun yang untuk di bawah namanya izarun. Untuk selendang di atas namanya ridaun. Jadi rida untuk di atas, izar untuk di bawah. Inilah terkait dengan perlengkapan ihram. Jadi memakai ihram ini termasuk dari rukun umroh atau rukun haji. Kalau tidak dipakai maka batal, tidak sah hajinya karena termasuk rukun dia. Namun ada langkah-langkahnya, dan kapan saja dipakai ihram ini. Ini khusus untuk yang berangkat tanggal 30 bulan Oktober ini tahun 2023, atau nanti untuk yang berangkat tanggal 14, atau bahkan nanti untuk yang berangkat umroh awal Ramadan 2024, atau bahkan nanti untuk yang berangkat haji, baik itu haji reguler ataupun haji furoda, atau untuk tanggal-tanggal lainnya. Jadi sebelum kita memakai pakaian ihram ini ada langkah-langkahnya. Program yang tanggal 30 besok kita di Madinah dulu. Selama kurang lebih 3 hari kita di Madinah. Dari Madinah lah kita akan siap-siap menuju ke Mekah. Ingat, memakai pakaian ihram ini ini dipakainya di Miqat Makani, yaitu tempat start kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Aslinya begitu. Kalau kita dari Madinah itu pakainya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Cuman masalahnya ada orang yang memakai ihram ini dari hotel. Di sini ada juga kadang-kadang sebagian yang yang protes. Kan di sini bukan mikot, kok sudah pakai ihram dari hotel, dari Madinah. Baik, jadi penjelasannya begini supaya aman. Dari Madinah kita sudah bersiap-siap memakai ihram, bukan memakai ihram tapi bersiap-siap kita pakai nanti. Kemudian nanti kepala kita tutup pakai peci. Ini saya ambil pecinya dulu, pakai topi begini, Nanti di Madinah kita siap-siap pakai ihram, tetap kita pakai topinya ini di Madinah, Baru nanti kita naik bis.
sampai bibir Ali, baru kita sudah semua, kita buka peci kita, yang kaos dalam nanti dibuka semua, tinggal 2 helai sama gesper. Baru nanti kita berniat untuk umroh. Baik, nah mari kita lihat dulu langkah-langkahnya sebelum memakai pakaian ihram. Di kota Madinah, hari ketiga sebelum zuhur, kita mandi sunnah ihram. Itu dulu yang kita lakukan. Jadi mandinya nanti di Madinah, di hotel Madinah, bukan di tanah air. Ya, ini program Madinah ini. Mandinya di hotel Madinah. Cara mandinya sama seperti cara mandi junub, mandi hadas besar, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha. Nah, juga mandi ihram. Caranya sama, tapi niatnya yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Nih ya, saya sampaikan cara dari sebuah hadis. Ada beberapa hadis, tapi yang saya sampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi cara mandi ihram atau mandi wajib atau mandi sunnah yang lainnya tadi, cara Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi caranya, masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri membaca doa. Ya, doa masuk kamar mandi tentunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertama bismillah dulu, baru baca itu. Sampai di kamar mandi, apa yang kita lakukan? Kita cuci kedua tangan. Cuci kedua tangan. Setelah itu kita buang air kecil atau air besar. Setelah itu kita istinja. Nah, waktu istinja inilah kita merasa, wah, kayaknya saya harus mandi biasa dulu nih. Nah, mandi biasa dulu. Dengan sampo, dengan sabun. Karena belum mandi wajib, belum mandi ihram, baru siap-siap bersih-bersih. Jadi boleh pakai sampo, boleh pakai sabun. Oke. Nah, keadaan tubuh kita itu disunahkan pakai kain basah dia. Kalau tidak ada apa-apa pun, itu namanya makruh hukumnya. Kalau kita mandi tidak memakai apa-apa, makruh. Tapi boleh ya. Nah, dalam arti kata sah nanti mandi wajibnya, cuman perbuatannya saja makruh. Oke, setelah kita mandi biasa, dirasa enak, ya. Dirasa enak, baru kita mulai ritual mandi ihram. Pakai handuk, ya. Kemudian kita berwudu seperti wudu mau sholat, cuci tangan, kumur-kumur, dan kalau mampu masukkan air ke hidung, disedot, dibuang. Kalau mampu, kalau tidak ya dibersihkan saja dalamnya. Baru kita berwudu seperti wudu mau sholat, berwudu, basuh muka sampai rapi 3 kali. Basuh tangan dari tangan ke siku, jangan dari siku ke tangan, jangan. Dari tangan ke siku, lewatkan siku sedikit. 3 kali, kiri 3 kali. Nah, kemudian setelah itu basuh kepala, belakang begini boleh, tarik ke depan, baru ke kuping. Nah, setelah basuh kepala, kan tinggal kaki. Kaki stop, nanti dia penutup, karena ini kita masuk mandi ihram. Ingat, kaki di stop, jangan dibasuh. Nah, setelah itu baru kita tampung air dengan kedua tangan, letakkan di kepala, diremas-remas sebanyak 3 kali. Tampung lagi, letakkan sambil duduk begitu, remas-remas 3 kali. Nah, setelah itu baru kita buka handuk kita, ambil gayung, ya, disiramkan pelan-pelan kepala kanan siramkan, 1 siraman setengah, jatuh ke pundak. 3 kali dia, 1 gayung itu boleh 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kemudian yang kedua, ke belah kiri sekarang. 1 gayung, sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi 1 gayung itu cukup 3 kali. Bisa untuk 3 kali. Kalau pakai shower, ya sudah miring aja dia. Sekali, 2, 3. Kiri gitu juga. Nah, setelah itu, baru ambil lagi air 1 gayung. Siramlah kepala kita pelan-pelan. Sambil disiram kepala, niat. Sengaja aku mandi ihram. Atau sengaja aku mandi wajib. Atau sengaja aku mandi Jumat. Boleh, siram pelan-pelan. Nah, ambil lagi siram kepala. Siram semua. Nah, ketika mandi wajib ini, tidak boleh pakai sampo lagi. Jangan pakai sabun lagi, karena tadi sudah di depan waktu bersih-bersih. Nah, ketika mandi ini, jangan buang angin. Kalau buang angin, berarti batal wudunya. Ulangin lagi. Pas kaki stop. Remas-remas lagi kepala.
siram ke kepala kanan ke pundak 3 kali, baru niat lagi. Nah, begitu mandi lagi, pipis lagi, batal lagi, ulang lagi. Nah, itu namanya main air terus, bisa masuk angin nanti. Dijaga jangan sampai buang angin, jangan sampai buang air kecil. Nah, jangan sampai menyentuh ini telapak tangan ini, kemaluan kita depan belakang, nanti batal wudhunya. Ya walaupun punya sendiri. Nah, kalau gosok pakai belakang ini gosoknya. Nah, sudah dirasa basah semua, siram. Nah, baru kita pindah sedikit berdiri kita, ambil air 1 gayung, siram kaki kanan 3 kali, atau di keran boleh, kaki kiri 3 kali. Nah, untuk menyempurnakan tadi wudhu yang belum selesai tadi, tinggal kaki, sempurnakan di situ. Selesai, wudhu dan mandi wajibnya sudah include, tidak usah wudhu lagi. Sudah include. Ustadz pas sampai di kamar saya kentut, bagaimana? Tinggal berwudhu aja yang diulangin. Ya, berwudhu, tidak mandi ihram lagi. Nah, itu semua alhamdulillah cara mandi itu ada di buku saya ini. Nah, ini bagi jamaah umroh yang berangkat tanggal 30 insya Allah sudah mendapatkan, ya, jamaah dari saya sudah mendapatkan. Ini buku ringkasan umroh dan haji serta ziarah Madinah. Oke, di sini juga saya lengkapin dengan zikir pagi dan zikir petang. Nih, jadi di sini ada 2 buku, ini 1 bukunya ini. Nah, silakan nanti dibaca-baca, ya, di pesawat dibaca. Dan dia itu praktis, alhamdulillah ya. Praktis, bisa dibawa-bawa nanti dibuka, dibawa lagi umroh, nanti bisa dibuka, dibawa. Tipis dia nih kok, 1 buku ini. Nah, yang sebelahnya, sengaja 1 paket ini ada buku menerjemah bacaan sholat, kata per kata. Begitu juga dengan gerakannya. Selama di pesawat 9 jam, baca-baca. Bagaimana agar sholat kita itu nanti selama di sana, kita bisa menjiwai dengan penuh kekhusyuan. Nah, itu di sini ada semua nanti ya. Nah, silakan bagi yang belum memiliki, boleh hubungin saya, boleh. Bisa kita kirim nanti, ya, pakai pengiriman yang sekarang sedang rame lah. Oke, nah situ semua ada, mandi wajib di sini semua ada, mandi ihram. Nah, setelah kita mandi itu sebagian riwayat mengatakan sebelum kita memakai pakaian ihram boleh badan kita dikasih minyak wangi. Nah, sebagaimana kita tadi mandi pakai sabun boleh sebelum kita mandi ihram tadi. Nah, ada yang memakai minyak wangi sebelum pakaian ihram. Tapi kalau saya pribadi, ya saya kadang-kadang jaga-jaga saja, takut nanti bisa kena pakaian kita dan sebagainya. Ya sudah cukup dengan mandi sebelum ihram tadi lah wangi-wanginya. Sudah. Nah, sudah kita mandi ihram, baru kita di kamar hotel itu ini sebelum zuhur ini ya. Nanti kita mau sholat zuhur di Masjid Nabawi. Sekaligus nanti sholat asarnya, jamak takdim nanti dia. Karena nanti habis zuhur kita berangkat ke Bir Ali langsung ke Mekah. Nah, baru kita mulai pakai pakaian ihram. Ya, pakai pakaian ihram tapi persiapan permakaian. Ya, tetap kita pakai peci dari Madinah. Ingat, ya, pakai peci aja nanti dari Madinah. Nggak apa-apa memang, karena kan belum tempatnya, belum mikotnya kita itu berpakaian ihram dan niat ihram. Nanti di Bir Ali. Nah, bisa lagi nanti 15 menit. Nah, jadi kita siap-siap baju kaos dalam tapi buka aja. Kaos dalam buka, semuanya buka, peci yang dipakai. Pertanda kita belum memakai ihram secara sempurna, ini baru siap-siap saja. Karena kalau kita makainya di sana, ya di Bir Ali itu rame orang. Nah, cara memakai ihram ini, ya banyak sekali cara-caranya. Banyak sekali modelnya. Saya tidak akan sampaikan beberapa macam cara, hanya 1 cara saja, tapi insya Allah gabungan dari semuanya. Ayo, mari kita lihat. Ya, kita lihat ya. Ini caranya, ya. Kain ini dikainkan begini. Ditemukan kedua ujungnya, tuh, ditarik ke kanan, begini, ya. Dan kaki, coba disunting dulu kaki ini agak renggang sedikit kakinya, ya. Ini diketek ditaruh supaya nanti kainnya di atas mata kaki dikit. Diketek ini ya. Jadi kaki agak direnggangkan. Ini ditarik gini ke kanan dulu, tarik, udah. Baru di tengah-tengah kan dia. Seperti memakai kain sarung. Nah, jadi kepala kita, leher kita ditekan begini, ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri dulu ini, nah kita tarik kemari ke ketek kita, ya. Nah, udah begitu.
Nah, ditahan. Nah, ini kan 2 lembar nih, ini 2 lembar. Yang selembar ini masukkan ke dalam. Nah, ujungnya ini dikeluarkan. Nih, ujungnya dikeluarkan. Ya. Ujungnya dikeluarkan belakang. Ada fungsinya itu nanti. Nah, setelah dimasukkan, nah barulah kita tarik ke depan, ya. Nanti kalau berdua bisa nanti saling membantu. Tarik ke depan begini. Sudah. Nah, ini langsung kita gulung. Kita gulung. Tuh, kita gulung. Oke, ya kita gulung. Nah, ini ujung tadi dibiarkan. Untuk apa ujung ini? Ini ujung ini. Kalau kita suami istri, nanti istri kita berpegang di sini dia. Nah, ditarik kita gitu. Ini kita tarik nanti kuat. Makanya ada sebagian orang nggak usah pakai gasper lagi. Ada, cukup begini. Tuh udah kuat nih. Ya cukup begini. Nanti kalau yang ada mereknya di sini, ada treble-nya ya. Nah, kemudian tarik. Tapi kalau saya pribadi supaya lebih nyaman, saya lengkapi dengan gasper yang dikasih oleh treble, kan sayang udah dikasih dari pakai. Nah, kemudian gaspernya ingat jangan menutupin tali. Ini tali di bawah ini kita taruh. Nih di bawah diikatkan. Udah nyaman. Ya ini insya Allah udah nyaman dia. Ya udah nyaman dia semua tuh. Udah nyaman. Tutup dia. Ini namanya izar. Yang di bawah ini namanya izar. Selesai. Oke, ini ada ujungnya nih. Tarik-tarikan ya. Nah kemudian memakai ridanya untuk atasan. Untuk atasan ini ya kita bagi 2. Nah kemudian dia agak digulung begini, agak ditumpuk begini, ya ditumpuk begini di tengah-tengah, tumpuk begini dia modelnya ya. Nah kemudian taruhkan ke leher. Nih ingat ini bagian atasnya nih taruh di leher gini. Nah udah sama rata. Sekarang yang bagian kiri, ini tangan kiri, ini bagian kiri. Nah ini mana bagian atasnya nih, ini bagian atas kiri. Nah ini angkat ini taruh di ketek sebelah kanan kita. Oke, ini berada di bawah ketek kanan kita ya. Nah ujungnya ini taruh di gasper kita ini. Nih dari bawah tarik ke atas. Ini ya, tarik ke atas gini. Boleh sekali lagi supaya kuat. Nah udah. Nih udah kuat nih. Ya udah kuat. Nah ini nanti di bawah ini tetap di bawah ini ujung tadi ini ekor. Dah, ini posisinya begini, ya. Nah, ini kan baru sebelah. Yang sebelah lagi ini, ingat ini ujungnya gini. Yang sebelah ini dikumpulkan begini. Nah, dimasukkan ke bawah ini, masuk ke dalam dia, ke dalam. Udah. Nah, ketek kita, ketek kebelah kiri sekarang. Tarik, ya. Nah ujungnya ini selipkan lagi di gasper kita. Bagian bawah aja dia selip aja, dia nyelip aja nih. Karena ini nggak untuk bertahan sekali dia, untuk gini aja nih, ya. Udah. Nah, jadi posisi begini. Setelah posisi begini, lalu yang bagian belakang ini kita turunkan seperti pakai kimono. Nih, tuh kita turunkan gitu. Tuh rata dia untuk nutupin punggung kita belakang. Dah. Rata dia. Udah. Jadi nyaman. Jadi kalau nggak dimasukkan ke gasper belakang ini nanti begini jatuh lagi, taruh ke sini jatuh lagi. Kalau ini udah nyaman dia, udah enak. Mau pencak silat mau apapun udah enak dia. Mau berwudu pun enak, udah. Karena keikat di belakang semua. Nah ini ketutup begini. Nah ingat, ketika kita berpakaian begini, pakai peci dari Madinah, kita menuju ke Bir Ali tanpa membaca talbiyah, tanpa apa, diem aja. Karena kita ini belum pakai ihram resmi, baru siap-siap aja dari hotel. Begitu kita sampai naik bis dari hotel ke Madinah, kurang lebih 15 atau 20 menit, sampai di Madinah baru kita sampai Bir Ali, baru kita bukalah peci kita, buka peci. Bukalah semua yang terkait dengan jahitan-jahitan. Nah, sudah rapi semua, kita berwudu di sana. Berwudu, yang masih ada yang tidak ada wudu. Nah, kemudian kalau mau sholat, silakan sholat tahiyatul masjid.
atau sholat ya sholat sunnah lainnya. Ingat, tidak ada sholat sunnah ihram, tidak ada. Andai kata Ustadz saya tidak berwudu di Bir Ali, saya pakai ihram lalu saya berniat, boleh, boleh. Yang wajib ada wudu itu nanti ketika tawaf. Ketika tawaf wajib ada wudu. Ketika sa'i, ketika sa'i andai kata wudu batal nggak apa-apa. Yang wajib ada wudu ketika tawaf. Makanya ketika tawaf nanti kalau ada yang batal wudu lapor sama pembimbing. Karena kalau dipaksakan dia diam-diam batal umrohnya, sayang kan. Nah, jadi kembali lagi sampai kita di Bir Ali sudah kita buka, barulah kita nanti sama-sama. Ayo sama-sama kita mengucapkan niat umroh. Nah, jadi umroh haji ini niatnya dilafazkan dia. Ya, dilafazkan dia. Yuk sama-sama nanti kita bimbing di sana. Labbaik Allahumma umrotan. Ikutin labbaik Allahumma umrotan. Artinya apa? Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umroh. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Nah, begitu niatnya. Nah, jadi niatnya itu diucapkan dia. Oke. Diucapkan niatnya itu. Nah, kembali setelah kita dari Madinah bersiap-siap memakai ihram seperti ini. Nah, jadi posisi dari Madinah nih. Posisi dari Madinah masih tetap pakai begini. Karena belum berniat. Dari Madinah ke Bir Ali 15 menit naik bis. Karena kita belum berniat ihram, belum berniat umroh, masih siap-siap ini. Kalau Nabi para sahabat itu pakai ihramnya itu di Bir Ali, bukan di Madinah. Tapi sekarang kan ramai, penuh, ya berdesak-desakan, nanti bis terlambat lagi, ya sudah siap-siap kita di Madinah seperti ini. Sampai di Bir Ali baru dibukalah ini peci. Ya, untuk laki-laki ya, untuk perempuan ya semua tutup aurat pakai kaos kaki kecuali muka dan tangan nggak boleh ditutup. Itu perempuan, pakaiannya warnanya bebas, tapi lebih afdol warna gelap. Nah, sampai di Bir Ali, kalau kita mau berwudu silakan, mau sholat sunnah tahiyatul masjid silakan. Kalau memang tidak begitu rapat, tapi kalau memang sudah rapat, sudah kumpul aja di sekitar masjid Bir Ali itu. Nah, mau berwudu silakan, tidak ada wudu tidak apa-apa. Dari tidak menjadi syarat dia. Ya, kenapa? Karena tidak termasuk dia syarat wudu itu ketika kita mau niat umroh. Nah, setelah semua siap, mari kita sama-sama melafazkan niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan, diikuti oleh jemaah. Kami datang ya Allah untuk memenuhi undanganmu dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Sekali lagi sampai 3 kali supaya betul-betul mantap. Nah, setelah semua berniat umroh, ya, lalulah kita kemudian membacakan atau melafazkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, baru kita berangkat ke bis, bertalbiyahlah selama di bis terus sampai kurang lebih 5 atau 6 jam. Sampai di kota Makkah, stop, jangan lagi talbiyah. Kita masuk ke hotel, pembagian kunci, makan malam. Itu sekitar ya jam 8 sampailah kita. Nanti kita istirahat semua. Nah, baru nanti kita ke masjid. Ustadz, sampai di Mekah, iya saya kamar mandi. Boleh nggak saya buka ihram? Boleh. Asal jangan ada orang yang melihat. Kamar mandi ganti-gantian. Buka, nanti kita pakai lagi. Begitu. Kita pakai lagi, tapi biasanya ya dibuka cuma atasnya aja, bawahnya nggak usah. Tinggal kita angkat, tapi hati-hati jangan sampai picratan buang air kecil itu kena ke kain kita. Kalau dia kena ujungnya, Ustadz siram dia ujungnya itu, diperas. Gitu caranya, yang kena itu disiram dia supaya najisnya hilang. Nah, setelah seperti itu semua, sudah siap semua, sudah, barulah kita sama-sama masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, kita sholat nanti di sana. Sholat apa? Sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir. Ya, nanti kita kasih tahu nanti caranya bagaimana insya Allah. Nah, begitu sudah selesai sholat, baru kita memulai tawaf umroh. Jalan kita sama-sama, begitu memandang Ka'bah, kita lafazkan doa di buku tadi ini, lengkap semua ini di buku ini, ada doa-doanya semua, kita pegang dia.
Ya, kita pegang bukunya sambil dibawa, biar tipis kok dia, sambil dibawa. Nah, baca ya, mengilah kaba Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu kita baca terus seperti itu. Nah, baru nanti sampai di Hajar Aswad, lampu hijau, kita angkat kedua tangan kita, satu tangan kita. Bismillahi Allahu Akbar. Tanpa dikecup ya, tanpa. Bismillahi Allahu Akbar sambil niat, aku tawaf ya Allah untuk umroh. Nah, begitu kita jalan sama-sama, nanti dihitung nanti oleh pembimbing, masuk satu kita. Nah, kita baca doanya, dan situ ada doa semua kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, tapi ingat sebelum kita masuk memulai Hajar Aswad itu, setelah kita sholat, nah ini yang sebelah kiri ini tadi, yang diselipkan ini dibuka. Nah, kemudian ditarik, ya nih, tarik, lalu dimasukkanlah ketek kita. Maka posisi pundak kita ini terbuka yang sebelah kanan. Nah, kemudian ini diselipkan ke sini, diselipkan ke belakang dia. Nah, dalam keadaan pundak terbuka ginilah kita memulai tawaf kita. Bismillahi Allahu Akbar. Sengaja aku tawaf. Nah, kita bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. 3 putaran pertama. Nah, laki-laki disunahkan begini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jalannya pelan begitu. 3 putaran pertama, kan 7 putaran. 3 putaran pertama begitu. Dari Hajar Aswad nanti ketemu lagi Hajar Aswad lagi. Nah, begitu sampai Rukun Yamani, doanya diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus sampai Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Terus subhanallah sampai 3 putaran. Nah, putaran keempat baru jalan biasa. Laki-laki aja. Jalan biasa. Nah, kemudian sampailah masuk 7, terus putar lagi. Nah, ketemu lagi. Jadi masuknya nanti ketemunya lagi itu pas Hajar Aswad, baru kita ke belakang makam Ibrahim. Stop, jangan Allah Akbar lagi, stop. Yang ke-8 itu langsung kita minggir ke sana, ke makam Ibrahim. Nah, pundak kita tutup lagi. Jadi tawaf dibuka pundak kanan ketika kita mau sholat. Nah, kemudian masukkan lagi ke dalam lagi. Ini lagi masukkan lagi dia ke dalam supaya tidak kemana-mana dia. Nah, ujungnya ini taruh lagi di sini. Tuh, jadi seperti kimono. Udah, kita sholat juga enak. Tidak jatuh-jatuh dia. Nah, ketika sholat sunnah ba'da tawaf itu, di situ di buku saya ada semua bacaannya. Selesai kita, barulah kita ambil air zam-zam, kita minum berdiri. Tergantung niat. Al-ma'u zam-zam 5 suribalahu. Air zam-zam itu tergantung orang niatnya apa. Ya Allah, aku punya darah tinggi, hilangkan ya Allah, sembuh. Aku punya asam urat, bersihkan ya Allah. Aku punya pikiran-pikiran kotor, bersihkan ya Allah. Aku ingin mudah ngapal agama, mudahkan ya Allah. Mudah nanti cerah pikiran kita. Penyakit apa aja, terserah. Aku pengen punya keturunan ya Allah dengan sebab air zam-zam ini. Berikan ya Allah, diberikan oleh Allah. Tergantung niatnya kita. Maka selama di sana nanti perbanyak minum air zam-zam, tapi jangan niat pipis. Pokoknya sehat, gitu. Nanti pipis di hotel aja, di kamar mandi hotel. Nah, setelah diminum, berdiri boleh ketika itu. Nabi juga pernah mencontohkan. Nah, kemudian kepala kita disiram pakai air zam-zam itu, dibasahin kepala. Laki perempuan sama dibasahin. Nah, baru setelah itu kita siap-siap menuju ke Bukit Sofa. Dalam keadaan begini, Ustadz, pas di Bukit Sofa, Ustadz, saya buang angin. Apakah wajib wudhu? Tidak wajib wudhu. Nah, wajib wudhu ketika tawaf. Makanya ketika tawaf tadi, pada putaran ketiga keempat, ya ada batal. Nah, itu harus betul-betul ngelapor dia. 3 batal. Nah, nanti berwudu pakai air zam-zam. Kita kasih tahu caranya. Berwudu pakai air zam-zam. Nah, kemudian nanti dibimbing lagi nanti oleh motivasi kita, diulangi 3 dari 3 dia batalnya tadi. Terus nanti baru dibawa lagi. Tapi melapor ketika tawaf batal wudu. Nah, sa'i Safa Marwah juga begitu. Nggak ada wudu, nggak apa-apa. Ada doa-doanya lengkap semua. Pas nanti di Marwah yang ke-7, nah maka disitulah nanti kita bertahalul, ya. Laki-laki boleh muqassirin, boleh muhalikin, potong pendek tinggalin 1 cm atau dicukur habis. Tapi pahalanya kata Nabi kalau dicukur habis itu 3 kali lipat pahalanya. Dan saya selalu itu.
Nah, kemudian setelah tahallul itu barulah kita mulai nanti ke hotel, ya. Nanti kita baru ganti pakaian kalau sudah tahallul. Tuh, jadi sekali lagi, apa hikmah pakaian ihram ini? Yang pertama, mentaatin syariat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ihram ini adalah kita diperintahkan menanggalkan semua atribut-atribut kita di hadapan Allah sama kita. Walaupun jenderal apapun, tanggalkan semua. Nah, yang ketiga, ini mengingatkan kita akan kematian. Nanti kita akan dibungkus dengan kain kafan kayak begini. Hanya beberapa lembar kain kafan. Nah, inilah, jadi orang yang sudah berihram, yang sudah umroh haji, dia harus selalu ingat itu. Nah, begitu juga ketika tawaf. Apa itu hikmahnya tawaf itu? Pertama, mentaatin syariat Allah. Yang kedua, aku tidak akan keluar dari lingkaran hukum-Mu ya Allah. Maka setelah pulang umroh, pulang haji, dia tetap berada pada syariat Allah. Adapun sa'i itu artinya usaha, mencari air aslinya, Siti Hajar. Nah, adapun kita, sa'i itu adalah kita wajib berusaha setelah pulang umroh, bekerja, berikhtiar mencari karunia. Tapi ingat, hasil yang kita dapat bukan dari ikhtiar kita, itu karunia Allah semata-mata. Sebagaimana Siti Hajar, Safa Marwah mencari air, naik ke bukit, tahu ada orang yang lewat, ternyata begitu kembali ke Ismail yang berada di bawah Ka'bah yang belum jadi itu, keluar mata air. Jadi usaha di tempat lain, dapatnya di tempat lain, itulah karunia Allah. Tahallul, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Nah, ini saja mungkin sekedar tambahan bagaimana tadi kita mandi ihram, memakai pakaian ihram, begitu juga tentang tahallul dan hikmah di balik itu semua. Nah, semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan bagi kita jamaah umroh dan haji yang mau berangkat dari mulai pergi sampai kembali. Allah beri kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kembali insya Allah membawa ibadah pahala umroh makbul kalau dia umroh, haji mabrur kalau dia haji. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.